Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wal maqalatu saminatu wal isruna. Di sini diriwayatkan makalah yang ke-28 an Abi Bakrin Dalfi di Jahdar Asy-Syibli rahimakumullah. Di sini diriwayatkan oleh Abu Bakar, yakni Dalfi bin Jahdar Asy-Syibli rahimakumullah. Beliau itu lahir di Baghdad, Baghdadiyil maulidi wal mansya'i sukhbal junabdi wa man fi asyrihi maliki al-madhabi. Yang mana beliau lahir dan tumbuh itu di Baghdad, yakni satu masa dengan Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Dan juga beliau adalah termasuk ulama yang hidup di masanya yang bermadhab Maliki. Beliau hidup sampai sab'an wa thamanina sanatan, yakni 87 tahun, dan wafat pada wamata sanata arba'in wa thalathina wa thalami'atin, yakni wafat pada tahun 334 Hijriah. Dan beliau waqabruhu bi Baghdad, dimakamkan di Baghdad. Jadi Asy-Syibli ini meninggal di tahun 334 dan beliau juga itu dimakamkan di Baghdad. Dan beliau itu mempunyai keutamaan, yakni beliau itu wa huwa min udzama'il arifina. Beliau itu termasuk adalah orang-orang yang mempunyai keagungan dalam ahli makrifat. Makrifat maksudnya adalah makrifat billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fi munajatihi ilahi. Nah, beliau Imam Asy-Syibli ini di dalam munajatnya dia mengatakan, dia inni uhibbu an ahabaka laka jami'a hasanati ma'fakrihi wa dha'fi. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'ahinaka maula anni. Antahabali jami'a sayyiati, untuk mengampuni kesalahan dosa-dosaku, karena sesungguhnya ma'ahinaka maulaya, sesungguhnya engkau adalah orang yang maha kaya, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha kaya dan juga yang maha perkasa. Fa inna sayyiati la tadurruka, dan sesungguhnya kebaikanku tidaklah bisa memberikan kemanfaat bagimu, dan sesungguhnya keburukanku pun itu tidak akan bisa membahagiakanmu. Nah, di sini ini sama seperti dengan doanya Abu Nawas. Ya, ini adalah ketika munajatnya Imam Syibli ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya ini aku senang untuk mempersembahkan kepadamu tentang kebaikan-kebaikanku. Akan tetapi apalah daya, aku fakir terhadap kebaikan, wadu'fi, dan juga aku lemah terhadap beberapa banyaknya ibadah. Aku lemah, tidak pernah memperbanyak ibadah. Maka bagaimana mungkin engkau tidak memaafkanku atas segala kekuranganku, atas segala kesalahanku? Sesungguhnya engkau adalah orang yang maha kaya, engkau adalah Tuhan yang maha agung, engkau adalah Tuhan yang maha perkasa, yang mana kebaikanku tidak akan bisa membahagiakanmu, dan juga kebahagiaanku tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu, dan juga keburukanku tidak bisa membahayakanmu. Nah, di sini itu doanya Syekh Imam Syibli kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad ajazani ba'dal fudola an aqraka ba'da sholat al-jum'at sab'a marratin hadhil abyadi salasata min bahril wafir. Nah, dan juga di sini dikatakan sesungguhnya sebagian orang ini telah memberikan ijazah kepadaku, kata Syekh Imam Syibli. Ini bahwasannya kita disuruh untuk membaca setelah melaksanakan sholat Jumat, yakni 7 kali, yang mana syair tersebut itu dibentuk dalam bahar wafir, kan gitu ya. Bahwasanya dalam syair itu kan ada ketentuan-ketentuan, kan gitu.
Ya, ada bahar rojas dan lain bahar-bahar yang lainnya. Ini di sini itu memakai dengan bait syair bahar wafir. Apa yang harus kita baca ketika kita setelah melaksanakan sholat Jumat? Nah, ini kita dianjurkan untuk membaca 7 kali syair tersebut. Apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Tuhanku, tak layak bagiku, ya, aku tidak pantas untuk menjadi penghuni atau ahli surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Akan tetapi aku pun tak mampu, saya tidak kuat untuk menerima atau menjadi penghuni neraka jahim. Fahabali taubatan waghfir dzunubi. Ya Tuhanku, maka berikanlah aku taubat dan juga ampunan atas segala dosa-dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Sesungguhnya engkau adalah orang yang maksudnya Tuhan yang maha mengampun terhadap dosa-dosa yang besar. Wa amilni ma'amalatal karimi. Maka perlakukanlah diriku dengan perlakuan yang mulia. Wa tsabbitni ala nahjil qawimi. Dan kokohkanlah diriku pada jalan-jalan yang benar. Nah, di sini adalah doa yang mana kita dianjurkan untuk membaca bait tersebut selama sebanyak 7 kali setelah sholat Jumat, yakni bacaan ilahi lastu li firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Tuhanku, saya tidak layak untuk menghuni surga, akan tetapi aku pun tak mampu untuk merasakan siksanya api neraka. Maka ampunilah dosa-dosaku dan juga dosa-dosa atas diriku, kesalahan-kesalahan diriku, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mengampuni atas segala dosa. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala ini adalah mempunyai sifat yang mana sifat tersebut, meskipun Allah Ta'ala itu mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik yang 99 itu, akan tetapi yang ada di Al-Quran itu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Allah Ta'ala lah yang mempunyai zat, yang mempunyai sifat yang Rahman dan juga yang Rahim, yang juga yang maha pengasih dan juga penyayang. Bukan hanya untuk orang-orang muslim saja atau untuk orang-orang yang beriman saja, akan tetapi Allah Ta'ala pun memberikan rahmatnya pun itu kepada orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu sayang kepada kita, kepada hambanya. Bahkan orang yang syirik pun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyembah Lata, menyembah Uzza, itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia mempunyai tekad untuk bertaubat, taubatan nasuha. Maka semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan dulu itu akan menjadi bersih dan akan diampuni semuanya ketika taubat itu memang benar-benaran ditumbuhkan di dalam dirinya dan dia dengan taubatan nasuha. Jadi tergantung kita ingin kembali kepada Allah ataukah kita akan menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya di pembahasan ini akan banyak makalah-makalah yang akan diungkapkan oleh Imam Asyibli ini. Hikayatun, di sini ada cerita bahwasannya qadima Asyibli ala bani Mujahidin fa'anaqahu nu Mujahidin wa qabbala baina ainahu. Sesungguhnya Syekh Abu Bakar, maksudnya Asyibli ini adalah datang kepada Ibnu Mujahid, maka Ibnu Mujahid ini memeluk Asyibli ini lalu mencium tempat di antara kedua mata beliau. Maka bertanyalah Imam Asyibli ini kepada Mujahid tersebut atas perbuatan yang dilakukan itu. Kenapa engkau tiba-tiba memeluk diriku dan juga mencium keningku? Ya gitu, mencium antara kedua mata beliau.
Maka beliau mengatakan, Syekh Mujahid ini mengatakan, ra'aitun nabiyya fin naum wa qad akbala shibli faqama an-nabi ilaihi wa qabbala baina ainuhu. Sesungguhnya diriku melihat dalam mimpiku bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah mencium di antara dua matanya Imam Asyibli atau meripatnya Imam Asyibli ini. Faqultu ya Rasulullah, maka bertanyalah ya, ketika itu berdiri Nabi Muhammad. Dalam waktu itu Nabi Muhammad berdiri di depan Asyibli dan beliau itu mencium di antara kedua mata Imam Asyibli ini. Maka Al-Mujahid ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli? Apakah benar engkau berbuat yang demikian terhadap Asyibli? Kan itu. Perbuatan apa yang dilakukan oleh Imam Asyibli ini, kan gitu, sehingga engkau sampai mencium di antara kedua mata beliau. Lalu Rasulullah menjawab, iya benar. Innahu lam yasul faridatun illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayatan. Ya, karena benar sesungguhnya Imam Asyibli ini dia tidak pernah mengerjakan sholat fardu, melainkan ketika beliau setelah sholat itu mengucapkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Imam Syibli ini penyebab Nabi Muhammad SAW itu mencium kedua keningnya sampai datang, kan gitu, dalam mimpinya. Itu ketika Imam Asyibli ini itu tidak pernah meninggalkan bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih setelah sholat fardu. Dan Imam Asyibli ini juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Sallallahu alaika ya Muhammad. Jadi amalan yang bisa kita lakukan nantinya agar kita nantinya bisa alhamdulillah dipertemukan dalam dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita coba tekadkan nantinya kita istiqomah untuk membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma aziz alaikum bil mu'minina raufur rahim ini. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu ila akhirih itu nantinya, dan lalu kita mengucapkan sallallahu alaika ya Muhammad, kan gitu. Lalu Al-Mujahid ini bertanya kepada Asyibli terhadap apa yang dimimpikan itu, apakah benar seperti ini yang telah dilakukan engkau wahai Imam Syibli? Maka Imam Syibli itu menjawab seperti yang dikatakan oleh Al-Mujahid itu. Ya, ini adalah cerita yang memang bisa kita petik manfaatnya dan juga hikmahnya dari kisah Imam Asyibli ini, bahwasanya dengan keistiqomahannya beliau, dengan zikirnya beliau, dengan tidak henti-hentinya beliau itu setelah sholat fardu untuk berzikir laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih, dan juga mengucapkan sallallahu alaika ya Muhammad, beliau sampai didatangi oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dicium kedua mata beliau. Itu adalah anugerah, sebuah kemuliaan yang luar biasa ya, yang didapatkan oleh Imam Asyibli ini. Wal maqalatu tasi'atu wal isruna, maqalah yang ke-29. Di sini dikatakan Asyibli. Nah, ini Imam Asyibli berkata, idza aratta an tasta'nisa billah fastahis min nafsika. Jika hatimu ingin merasa tenang dan juga tidak lari dari Allah Subhanahu wa taala, maka putuskan atau hentikanlah untuk mengikuti hawa nafsu kita. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya jika kita ingin hatinya kita selalu mengharap ingin merasa tenang, hati kita merasa tentram, hati kita merasa sejuk dan tanpa ada gejolak yang mengganggu kerisauan hati kita, yang mengganggu kegelisahan di dalam diri kita,
maka hendaklah kita memutus sebuah turutan atau kemauan-kemauan dari hawa nafsu kita. Karena sesungguhnya yang membuat kita itu tersiksa terhadap sesuatu itu karena banyaknya keinginan kita. Semakin banyak keinginan kita, maka semakin banyak juga penderitaan yang akan nantinya kita rasakan, kegelisahan yang akan kita rasakan. Jadi sebanyak-banyaknya nantinya apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, maka itu juga akan timbul juga sebuah rasa sakit kan, itu rasa kecewa dan lain sebagainya yang akan muncul gitu. Tapi ketika kita itu nanti bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diterima, maka semuanya itu akan hilang. Kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa kan gitu. Ketenangan itu dicari kan gitu. Ketenangan itu bukan datang sendiri. Ya, ketenangan itu kita cari, ketenangan itu kita kejar. Ya, bukan nantinya ketenangan itu tiba-tiba datang kepada diri kita. Tidak mungkin ketenangan itu akan datang kepada kita. Ya, jadi kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah Taala. Disitulah nantinya kita akan merasa lebih tenang dan juga lebih tentram di dalam hati kita. Karena semakin kita lama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak ketenangan kita. Semakin kita dekat kepada Allah Ta'ala, maka ketenangan itu juga akan semakin dekat kepada diri kita. Akan tetapi ketika ketenangan kedekatan kita kepada Allah Ta'ala itu jauh kan gitu kan, maka juga akan putus juga ketenangan itu dari diri kita. Su'ila Asyibli ba'da mautihi. Nah, di sini juga telah ditanyakan kepada Asyibli di dalam mimpi setelah beliau wafat ini. Beliau menjawab, faqala qala Allah Ta'ala ya Aba Bakrin atadri bima ghafartu laka. Ya Aba Bakrin atadri bima ghafartu laka. Allah Ta'ala berfirman kepadaku, wahai Abu Bakar, wahai Imam Syibli, apakah engkau mengetahui dengan sebab apa aku mengampuni dirimu? Maka qultu bi sholihi amali. Maka Imam Syibli menjawab, apakah dengan amal baikku? Allah Ta'ala berfirman, tidak. Terus dijawab lagi, qultu bi ikhlasin ubudati, apakah dengan ibadahku, dengan keikhlasan sholatku, dengan keikhlasan puasaku? Allah Ta'ala menjawab, tidak. Qultu bi haji wa shaumihi wa sholatihi, apakah dengan hajiku, puasaku ataupun sholatku? Allah Ta'ala menjawab lagi, tidak. Qultu bi hijrati lis-sholihin wa li talabil ilmi, apakah dengan hijrahnya kami, dengan sering-sering datang kepada orang-orang yang soleh dan juga mencari ilmu, apakah dengan ini sebab aku masuk surga? Apa dengan ini sebab aku diampuni dosa-dosaku? Maka Allah Ta'ala juga menjawab, tidak. Qultu ilahi. Lalu Imam Syibli ini berkata, lalu karena apa ya Rob dosa-dosaku diampuni? Faqala ta'ala atadhkur. Maka Allah Ta'ala berkata, apakah kau ingat hina kunta tamshi fi darbi ba'dadiyin fawajda hirra saghiratan qad at'afaha al-barat wa hiya tanzawi min shiddatihi fa'udataha rahmatallaha fa'adkhalataha fi firri wa kana 'alaika wiqayatan laha faqultu na'am. Nah, apakah engkau ingat wahai Imam Asyibli ketika engkau berada di lorong-lorong Baghdad? Nah, ketika itu engkau menemukan menemukan seekor kucing yang kecil, qad atfaha, karena kelemahannya dan dia itu merasa kedinginan, wahiyatan zawi min syiddati, karena kedinginannya seekor kucing itu, fa'akhadat taha, lalu engkau mengambilnya karena rasa kasih dan sayangnya terhadap kucing tersebut, wa adghalataha, lalu memasukkan ke dalam erak bajumu. Lalu dari situlah Imam Syibli menjawab, iya. Maka Allah Ta'ala berkata, bi rahmatika litilka hirrah rahimtuka, maka karena rasa belas kasihanmu kepada kucing tersebut, karena engkau rasa kasih sayangnya terhadap hayawan tersebut, maka rahimtuka, rahmat Allah Ta'ala pun datang menyertai Imam Asyibli ini. Jadi di sini Imam Syibli itu dimaafkan atas segala dosa-dosanya itu bukan karena dia sholatnya,
bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, bukan karena ikhlasnya dia beribadah, bukan karena hajinya dia, bukan karena hijrahnya dia sering datang kepada orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang orang-orang yang mempunyai ilmu, dan juga dia mencari ilmu, akan tetapi sebab diterimanya maaf atau pengampunan Imam Asyibli ini adalah karena beliau menolong seekor kucing yang sedang kedinginan, dan karena kecintaannya dia, karena rahmatnya dia, karena rasa kasih sayangnya dia kepada hayawan tersebut, maka turunlah rahmat Allah Ta'ala dan juga pengampunan Allah Ta'ala kepada Imam Asyibli tersebut. Jadi kita tidak tahu bagaimana Allah Ta'ala itu memberikan rahmat kepada kita. Makanya kita kan selalu dianjurkan untuk selalu menebar kebaikan, selalu menebarkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Apa yang kita punya, kebaikan sekecil apapun, kita tebarkan kepada mereka. Karena apa? Bisa jadi kebaikan kecil itu menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita, bukan dengan ibadah kita, bukan dengan zakat kita, bukan dengan puasa kita, akan tetapi karena ibadah dan juga karena kebaikan yang kecil tersebut, maka Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Ya, itu yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Imam Asyibli ini. Ya, ini adalah ketika beliau didatangi ditanyakan dalam keadaan mimpinya beliau, ya, setelah wafatnya beliau, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, dengan apa engkau diampuni dosa-dosanya? Maka Imam Asyibli itu menjawab seperti itu. Ternyata kebaikan kecil yang menyertai yang membuat hasil dari pengampunan dosa-dosanya. Ya, sama seperti Imam Az-Ghazali yang waktu itu juga kita jelaskan, ya, beliau karena rasa rahmatnya, karena rasa kasih sayangnya kepada Ba'udah, ya, kornyamu itu untuk meminum tintanya, maka sebab itulah rahmat Allah Ta'ala juga turun. Ya, kita tidak tahu, ya, kita nantinya itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan ibadah kita. Kalau dengan ibadah kita, saya yakin itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sungguh luar biasa, ya, yang harus kita syukur. La in syakartum la azinanakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tambah nikmat-nikmat itu. Ya, akan tetapi ketika kita tidak bersyukur, ya, wallahu a'lam. Ya, karena apa? Kita sebagai hamba hanya bisa berhusnudzon terhadap ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita tidak mempunyai alasan untuk suudzon kepada Tuhan kita atau kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala sudah mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna, ya, mempunyai sifat-sifat yang maha bijaksana, dan juga apalagi yang menjadi ujung dari kita itu Allah Ta'ala mempunyai sifat Rahman dan Rahimnya itu. Maka karena Rahman dan Rahimnya itulah kita nantinya bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala, bukan karena ibadah kita, ya. Wal maqalatu salasuna, maqalah yang ke-30. Di sini juga dikatakan oleh Imam Asyibli, lau duktum halawatal wuslah la araftum mararatal qati'ah. Imam Asyibli mengatakan, jika engkau telah merasakan nikmatnya pertemuan, yakni dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya engkau akan merasa tahu akan pahitnya perpisahan ketika engkau putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ketika itu sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan juga ngerasa tersiksa atau sakit ketika jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya dengan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala, ya, di dunia ini pun kita seperti itu, gitu loh. Ketika kita itu sudah mulai merasa nyaman, ya, mempunyai kenikmatan terhadap ilmu sama, maka kita itu akan melupakan yang lainnya, gitu, ya.
Karena apa? Kita sudah mendapatkan kenikmatan itu. Maka ketika nikmat itu terputus dan juga nikmat itu hilang, maka kita akan merasa kesakitan, rasa sakit kan. Ya, maka yang yang dikatakan oleh Imam Syibli ini adalah kita akan merasakan ketika kita telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Ta'ala kan gitu kan, maka kita akan mengerti bahwa bagaimana ketika kita itu berpisah dengan Allah Ta'ala. Maksudnya berpisah ini adalah kita jauh dari Allah Ta'ala. Yang awalnya kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala. Ketika kita itu sudah rajin sholat, ya, sholat qobliyah dan juga sholat malam, sholat witir, berzikir kepada Allah Ta'ala. Terus ketika itu kita sudah istiqomah, maka setelah keistiqomahan itu sudah berjalan dan sudah berlambat-lambat tahun, kita sudah merasakan nikmatnya, tiba-tiba kita itu meninggalkan, kan itu ngerasa tidak enak gitu, kayak ngerasa ada yang kurang dalam diri kita gitu. Makanya yang paling sulit itu kan menjaga keistiqomahan kan gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah istiqomah, maka kita akan merasakan kenikmatan itu. Dan ketika kita sudah merasakan kenikmatan, maka kita akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, insya Allah Ta'ala akan menolong kita. Allah Ta'ala akan membantu kita. Karena apa? Kita telah bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma merasa dekat dengan Allah Ta'ala kan gitu ya. Dekat dengan Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala mendekatkan kita seorang hamba kepada Tuhannya itu bermacam-macam. Ada kalanya dengan ujian kan gitu, ada kalanya dengan kenikmatan kan gitu. Dengan kenikmatan maka Allah Ta'ala ingin hambanya ini tambah dekat kepada Tuhannya. Ada kalanya Allah Ta'ala itu memberikan sebuah ujian agar apa? Dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia bersumpu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada caranya berbeda-beda kan gitu. Ujian itu sesuai dengan porsinya kita ya. Ujian yang telah dialami oleh jenengan itu bisa jadi tidak sanggup ketika saya yang menjalani ujian tersebut. Sama, ujian yang menimpa saya bisa jadi itu tidak akan mampu untuk diselesaikan ketika ujian itu dilimpahkan ke jenengan. Maka percayalah bahwasannya ujian yang telah diberikan kepada kita itu sudah sesuai dengan kadar kekuatan kita. Allah Ta'ala tidak akan memberikan ujian atau cobaan kepada seseorang hamba yang mana hamba tersebut itu tidak mampu dan juga tidak kuat untuk menghadapinya. Percaya, berhusnudzon bahwasanya Allah Ta'ala ketika memberikan ujian itu membuktikan rasa sayangnya, rasa cintanya, rasa rahmatnya, ingin menurunkan rahmatnya untuk kita. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka ketika seseorang itu ini juga akan dialami oleh kita semuanya. Kita sampai pernah ada di titik di mana kita itu tidak mampu untuk menghadapi ujian tersebut, sampai kita mau melakukan dari ujung kaki sampai ujung kepala ini kayaknya tidak sanggup untuk menerima ujian yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka yakinkan, tegarkan dalam diri kita bahwasannya Allah Ta'ala dengan memberikan ujian itu telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita dapatkan di sebelumnya ataupun di setelahnya ya. Karena apa? Allah Ta'ala itu hanya ingin kita bersimpuh dan juga bersujud kepadanya. Allah Ta'ala tidak ingin kita bersandar kepada orang lain. Allah Ta'ala tidak ingin manusia itu bersandar kepada manusia. Manusia itu bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dibuat hancur, kita dibuat rapuh, kita dibuat sampai sehancur-hancurnya, di mana di titik itu tidak ada yang bisa membantu kita, di titik itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah gunanya kita berpikir dan juga berhusnudzon terhadap apa yang telah dilimpahkan kepada kita.
Hidup itu bukan tentang apa dan juga berapa yang telah kita dapatkan, akan tetapi tentang apa dan juga berapa yang telah kita rasakan. Percuma kita banyak mendapatkan, akan tetapi kita tidak bisa merasakan. Hidup itu juga bukan tentang apa dan juga berapa yang kita dapatkan, yang kita dapati, akan tetapi hidup itu adalah tentang apa dan juga berapa yang kita nikmati dan juga dari situ kita syukuri. Maka apapun yang datang kepada diri kita, baik itu kenikmatan ataupun musibah itu, maka tergantung kita ingin kita apakah bersyukur ataukah kita kufur terhadap nikmat itu. Ya. Jadi jangan sampai nantinya kita salah dalam berpikir dan juga kita salah dalam beranggapan, kita salah menilai, maka kita mengeluh kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu telah menyiapkan sesuatu yang luar biasa, skenario yang luar biasa kepada kita dalam kehidupan kita, yang mana kita tidak pernah menyangka bahwasanya itu diperuntukkan untuk kita. Wa kana min du'aihi. Nah, di sini juga karena sesungguhnya ketika seorang hamba itu sudah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah itu dijauhkan atau dia itu jauh dari Allah Ta'ala, maka dia kejauhan tersebut itu adalah merupakan siksaan terbesar baginya. Gitu. Dan termasuk salah satu doa dari Nabi Muhammad SAW itu adalah Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wa syauqa ila liqaika. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki atau kelezatan untuk memandang, untuk melihat ila wajhikal karim, yakni wajahmu yang mulia, wa syauqa ila liqaik, dan juga rasa rindu untuk bertemu denganmu. Nah, ini adalah doa yang dianjurkan ketika ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita tidak dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga akan terkadang itu terlena. Manusia itu tempatnya orang pelupa, nasi, ya. Maka kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk saling mengingatkan, ya. Mengingatkan itu tausiah, ya. Watawasau bil haq, kita mengingatkan dalam kebaikan, watawasau bil sabr, kan kita, dan juga kita mengingatkan terkait kesabaran. Kita jadi saling mengingatkan terhadap kebaikan-kebaikan dan juga kita mengingatkan terkait kesabaran-kesabaran. Karena apa? Orang yang sabar, maka itulah yang akan ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffawnas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Barang siapa yang orang tersebut itu sabar, maka Allah taala akan memberikan ganjaran yang mana ganjaran tersebut tidak akan bisa dihitung oleh orang lain kecuali hanya Allah taala. Dan dia idalis solihin, dan dia akan ditempatkan dengan orang-orang yang soleh dan juga akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Babus sulasi wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih, kita sudah sampai di bab 2 ini dan alhamdulillah sudah selesai makalah yang pertama sampai makalah yang ketiga, sampai makalah yang ke-30, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ke bab yang ketiga, ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait bab ketiga ini. Dan semoga nantinya anak-anak kita, keluarga kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki dan dipermudah dalam urusannya, dan juga diberikan kelapangan hati, dan juga apa yang diinginkan cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan juga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan juga solihah. Harapan kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.